Selamat datang semuanya. Bayangkan dua kekuatan besar di Timur Tengah, Iran dan Israel, saling berhadapan dalam konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Dari perang bayangan hingga serangan rudal terbuka, ketegangan ini terus menjadi perhatian dunia. Apa yang sebenarnya memicu konflik ini terjadi? Bagaimana peristiwa-peristiwa dramatis membawa kita ke titik krisis dan akan menuju kemana arahnya? Dan benarkah ini adalah awal dari terjadinya Perang Dunia Ketiga? Setiap detik cerita ini akan membawa kita lebih dekat ke inti konflik yang mengguncang dunia saat ini. Untuk memahami konflik Iran dan Israel, kita harus melangkah mundur jauh sebelum rudal meluncur di langit Teheran dan Tel Aviv. Sebenarnya, hubungan kedua negara ini tak selalu bermusuhan. Dulu, di era sebelum revolusi Islam Iran tahun 1979, Iran di bawah Shah Muhammad Reza Pahlavi menjalin hubungan erat dengan Israel. Iran bahkan menjadi salah satu negara pertama yang mengakui negara Israel pada 1948. Keduanya melihat negara-negara Arab sebagai ancaman bersama, tapi revolusi itu mengubah segalanya. Di tahun 1979, Ayatullah Ruhollah Khomeini memimpin revolusi yang menumbangkan monarki Iran. Iran bertransformasi menjadi Republik Islam dengan ideologi anti-Barat yang kuat. Amerika Serikat dijuluki setan besar, dan Israel, sekutu dekat Amerika, menjadi setan kecil. Khomeini bahkan memutus hubungan diplomatik dengan Israel, mengubah kedutaan Israel di Teheran menjadi kantor Palestina, dan mendeklarasikan Hari Al-Quds untuk mendukung perjuangan Palestina. Di sisi lain, Israel mulai memandang Iran sebagai ancaman ideologis dan strategis. Konflik ini awalnya bukanlah konflik langsung antara Iran versus Israel, akan tetapi Iran mendukung kelompok-kelompok proksi seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Gaza yang bertempur melawan Israel. Dan Israel sebaliknya melakukan operasi rahasia seperti pembunuhan ilmuwan nuklir Iran dan serangan udara terhadap target Iran di Suriah. Ini adalah perang bayangan yang dingin tapi mematikan. Ditambah lagi adanya isu program nuklir Iran yang terus memanaskan hubungan mereka. Israel yang diyakini memiliki senjata nuklir meski tak pernah mengakuinya, melihat program nuklir Iran sebagai ancaman serius. Iran pun bersikeras bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan perdamaian. Ketegangan ini terus membara, dan hingga pada akhirnya di tahun 2025, dunia menyaksikan eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang memicu ketegangan ini? Apa yang membuat konflik ini mengerikan? Bahkan, konflik ini diprediksi bisa menjadi pemicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Kita akan lihat satu persatu. Masuk ke tahun 2023, ketegangan di Timur Tengah sudah seperti bubuk mesiu yang menunggu percikan api kecil untuk terbakar seluruhnya. Serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 menjadi salah satu pemantiknya. Israel dengan lantang menuduh Iran mendanai dan melatih Hamas, meski Iran sendiri membantah dengan tegas dan merasa tidak terlibat. Invasi yang dilakukan Israel ke Gaza menyulut kemarahan di kawasan, termasuk dari kelompok proksi Iran seperti kelompok Hizbullah yang ada di Lebanon dan Houthi di Yaman. Dunia mulai khawatir, akankah konflik yang kian panas ini akan memicu terjadinya perang regional? Namun di sini kita akan fokus lebih dulu pada pembahasan soal agenda nuklir Iran. Pada 2024, laporan Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA menyebut Iran telah memperkaya uranium hingga 60%, mendekati 90% yang dibutuhkan untuk membuat senjata nuklir. Israel kemudian menuding Iran melanggar perjanjian non-proliferasi senjata nuklir atau NPT. Iran membantah adanya hal tersebut, tapi kasus ini justru menjadi dalih dan kesempatan bagi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk menggalang dukungan internasional. Pada awal 2025, situasi semakin genting. Israel melancarkan serangan cyber dan operasi intelijen untuk mengganggu fasilitas nuklir milik Iran, termasuk fasilitas yang ada di Natanz dan Isfahan. Iran kemudian merespon dengan meningkatkan latihan militer dan mengancam dengan tegas akan membalas jika diserang. Dunia menahan nafas, berharap diplomasi bisa mendinginkan situasi. Tapi pada tanggal 12 Juni 2025, sebuah laporan IAEA yang kontroversial menyebut adanya pelanggaran material oleh Iran. Israel yang merasa paling benar dan menganggap laporan pelanggaran yang dilakukan Iran sebagai lampu hijau, dari sinilah kemudian semuanya mulai berubah.
Pada pagi hari tanggal 13 Juni 2025, Israel melancarkan operasi Rising Lion. Lebih dari 200 jet tempur Israel menyerang fasilitas nuklir di Natanz, Isfahan, dan Arak, serta markas militer Iran di Teheran. Israel menyebut ini sebagai serangan pencegahan untuk menghentikan ancaman nuklir. Tapi serangan ini juga menewaskan puluhan warga sipil, termasuk puluhan korban yang masih anak-anak. Dunia pun kaget dan tak habis pikir dengan apa yang telah dilakukan Israel. Muncul banyak kekhawatiran dari seluruh dunia tentang apa yang akan dilakukan Iran untuk merespon tragedi ini. Akankah mereka membalas atau justru memilih untuk mencari jalan damai? Mulai dari sini, konflik yang sudah memanas akan siap meledak. Merespon serangan brutal Israel, Iran memilih untuk tidak diam. Malam itu juga di 13 Juni 2025, mereka meluncurkan operasi True Promise 3. Ratusan rudal balistik dan drone menghujani Tel Aviv, Yerusalem, dan Haifa. Sistem pertahanan udara Israel bekerja ekstra keras untuk mencegah sebagian besar serangan, tetapi beberapa rudal masih berhasil menembus dan menyebabkan kerusakan signifikan. Beberapa rudal bahkan mengenai pemukiman sipil dan menyebabkan adanya korban tewas. Israel membalas dengan serangan udara tambahan ke infrastruktur energi Iran, termasuk ladang gas South Pars dan kilang minyak di Teheran. Konflik ini kini menjadi perang terbuka. Hingga 17 Juni 2025, pertempuran terus berlangsung tanpa tanda-tanda untuk mereda. Kementerian Kesehatan Iran melaporkan 224 korban tewas, 90% diantaranya warga sipil, dan lebih dari 1.200 orang terluka. Di Israel, korban tewas mencapai 24 orang, dengan ratusan lainnya luka-luka. Infrastruktur di kedua negara rusak parah. Teheran lumpuh akibat pemadaman listrik, sementara Tel Aviv menghadapi gangguan ekonomi akibat serangan rudal. Di tengah kekacauan, dunia berusaha menengahi keduanya. PBB, Uni Eropa, dan Arab Saudi menyerukan untuk terjadinya gencatan senjata. Presiden Amerika Donald Trump awalnya meminta kedua pihak berdamai, tapi kemudian mendukung Israel dan mengancam Iran agar menyerah tanpa syarat. Tentu saja Iran langsung menolak dengan pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei bersumpah untuk tidak berkompromi dengan Zionis. Sementara itu, Rusia dan Cina mendesak deeskalasi, menawarkan mediasi. Tapi dengan wilayah udara ditutup dan harga minyak dunia melonjak, ketegangan global semakin terasa. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah perang ini meluas? Konflik Iran-Israel bukan hanya tentang dua negara. Ini adalah cermin dari rivalitas geopolitik yang lebih besar. Iran dengan jaringan proksinya ingin menegaskan dominasinya di Timur Tengah. Israel didukung Amerika bertekad mempertahankan supremasi militernya. Tapi perang ini juga menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas kawasan. Houthi di Yemen, Hizbullah di Lebanon, dan milisi Syiah di Irak mulai bergerak, meningkatkan risiko konflik regional. Dampaknya pun bahkan meluas hingga terasa di seluruh dunia. Harga minyak tiba-tiba melonjak drastis dan mengancam ekonomi global. Selat Hormuz, jalur 20% pemasok minyak dunia, menjadi zona berbahaya. Di tengah krisis, Indonesia menyiapkan evakuasi 386 WNI di Iran dan 194 di Israel, mencerminkan keprihatinan global terhadap keselamatan warga sipil. Di sisi lain, ada pertanyaan besar, mengapa korban di Iran jauh lebih banyak? Pertanyaan selanjutnya, akankah kedua pihak akan menurunkan tensi dan memilih diplomasi mengingat banyaknya korban berjatuhan? Atau apakah kita sedang menuju babak baru yang lebih mengerikan? Jawabannya tergantung pada langkah selanjutnya. Konflik Iran-Israel adalah kisah tentang ideologi, ambisi, dan harga kemanusiaan, dari yang awalnya perang bayangan hingga terjadinya perang terbuka. Kita telah menyaksikan bagaimana ketegangan kecil bisa meledak menjadi krisis global dan dampaknya meluas kemana-mana. Tapi cerita ini belum selesai. Akankah diplomasi menang atau apakah dunia akan terseret ke dalam konflik yang lebih besar? Satu hal yang pasti, saat ini mata dunia sedang tertuju pada Timur Tengah. Dengan penuh rasa khawatir, degup jantung yang tak karuan, dan suasana tegang. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Setidaknya itulah yang terjadi antara Iran dan Israel sampai pada tanggal 17 Juni 2025. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.